and Dad, apa kabar sore hari ini? Senang sekali ya aku Andari Agustin bisa menyapa nih Moms and Dad yang menyaksikan lewat Instagram Live dan juga YouTube Live Lazada Mother and Baby Festival Fun Class Exclusive Babyo Channel. Yeay! Nah, aku mau ngasih informasi dulu nih kalau Lazada Mother and Baby Festival adalah acara edukasi dan online shopping festival kolaborasi Lazada dan Babyologist yang sudah berlangsung dari tanggal 27 kemarin sampai hari ini nih 29 Juni 2022. Nah, hari ini hari terakhir kan, dan di hari terakhir rangkaian Lazada Mother and Baby Festival ini, Moms masih bisa mendapatkan pengalaman unik berbelanja sekaligus menikmati promo seru brand favoritmu di Lazada lewat virtual reality Mother and Baby Fair. Tuh seru ya, ada virtual reality-nya loh. Dengan cara daftar ya lewat link nih di bawah ini. Nah, silahkan langsung aja tuh yang ada di layar, langsung diklik linknya atau kunjungi Instagram @thebabyologist dan cek di deskripsinya, terus klik link yang ada di situ. Bisa juga dengan screenshot tampilan berikut ini. Silakan di screenshot ya, terus ketik link yang muncul atau scan QR code-nya untuk mendaftar. Ajak sekecil berkunjung dan berpetualang di 3 area taman bermain virtual ya. Ada Fantasyland, ada juga Under the Sea, dan juga ada Futureland. Tuh ada 3 yang seru-seru. Ada banyak juga virtual booth yang bisa dikunjungi. Misalnya nih di Fantasyland kita punya booth Frisian Flag. Tuh harus banget dikunjungi ya. Bisa juga berfoto dengan si kecil lewat foto booth yang ada di area taman bermainnya. Tuh seru kan? Ikutan jangan lupa games treasure hunt yang tersebar di seluruh area virtual. 9.000 koin yang terkumpul bisa ditukar jadi voucher belanja Lazada. Ini pasti kalau treasure hunt si kecil seneng banget deh ikutan ngumpulin poin-poin atau ngumpulin koin-koin itu ya. Kumpulin sampai 9.000 koin, masih ada waktunya nih. Sering-sering kunjungi semua areanya supaya kesempatan mendapatkan koinnya itu semakin banyak ya. Dan voucher belanjanya ini bisa dipakai untuk check out produk yang lagi promo di Last Baby Store sebagai one stop online shopping untuk para moms dalam memenuhi kebutuhan si kecil. Jadi nggak ribet ya, karena udah bisa one stop di Last Baby Store itu. Dapatkan 1 kali ongkir untuk 1 keranjang belanja dengan banyak brand sekaligus ya. Jadi mau berbagai brand bisa cuma sekali doang ongkirnya. And all authentic, nggak usah khawatir. Pokoknya belanja kebutuhan ibu dan anak makin lengkap dan hemat cuma di Lazada Mother and Baby Festival. Jangan sampai kelewatan, ini hari terakhir loh. Nah mungkin bingung ya, aduh mau belanja apa ya kira-kira, karena kalau udah ngomongin kebutuhan itu selalu aja ada kebutuhan ya. Silakan cek nih kalau bingung di babyologist.com untuk tahu rekomendasi produk seru yang bisa dibeli. Nah, Babyologist adalah komunitas sehat tempat para ibu hamil dan orang tua muda saling berbagi cerita, tips, dan juga produk reviews tentang brand favorit moms ya. Dan di Babyo kita sama-sama belajar untuk menjadi smart parents. Smart dalam mengurus si kecil itu penting ya, dan juga smart dalam belanja kebutuhan si kecil. Di Babyo, Moms and Dads juga diberikan kesempatan untuk mencoba produk kekinian secara gratis. Ih seru banget. Jadi kalau kita bingung, aduh beli nggak ya, coba aja dulu di situ ya kan. Jadi sekalinya beli tuh nggak nyesel gitu. Nah sore ini makin seru karena nanti kita akan share resep menarik untuk moms dan si kecil. Kemudian ada juga sesi tanya jawab, ada games, ada juga giveaway dan Babyo quiz dengan hadiah jutaan rupiah. Yang penting tonton terus ya, yang pasti ya sampai selesai. Dan yang pasti bukan fun class namanya kalau nggak memberikan kegiatan yang fun. Pas banget sebentar lagi udah mau masuk waktu makan sore ya kan. Gimana kalau sekarang kita seru-seruan masak bareng si kecil. Ayo diajak si kecilnya untuk ikutan menyaksikan untuk masak bareng. Manfaatnya tuh banyak loh ya masak bareng si kecil. Nggak cuma bisa jadi ajang bonding sama si kecil, kemampuan motorik mereka juga bisa terstimulasi karena dia harus ikutan mencampur bahan-bahan sampai jadi sebuah makanan. Jadi kan seru tuh ya, dan kemampuan motoriknya juga terasah. Kemudian skill kognitifnya juga terstimulasi karena Moms and Dads bisa sambil memperkenalkan bahan-bahan makanan serta alat masak yang akan digunakan. Jadi mereka semakin cerdas gitu ya. Plusnya lagi setelah masak bareng,
biasanya kan si kecil langsung penasaran sama hasil makanan yang dia buat tuh. Dan dia pasti kan bakal lahap makannya kan. Jadi kita nggak PR nungguin anak makan lama banget sih. Karena dia udah excited banget tuh dari proses masak. Jadi ketika dia makan gitu kan, nggak butuh waktu lama sampai dia menghabiskan makanan itu. Nggak apa-apa lah ya, sesekali kotor-kotor sampai sekecil di dapur udah siap dong. Karena hari ini kita mau masak resep yang simple sih Mam sebenarnya ya. Yang pasti ini bisa dikreasikan sendiri di rumah, kapanpun gitu ya, karena simple. Nah, masaknya apakah sama aku? Oh, tentu tidak. Karena aku pun juga butuh berguru. Jadi sama aja kita senasib sebenarnya ya. Langsung aja kalau begitu, aku undang untuk hadir bersama aku nih yang menjadi panutan deh untuk masak di dapur bareng si kecil. Putri Habibie. Halo Mam Sendes, halo kakak. Aku senang banget hari ini bakal masak-masak sama kamu. Dan Mam Sendes juga yang pasti bikin masakan yang gampil. Dan juga diminati oleh para kids and babies. Yes, itu dia. Karena kita tahu ya Putri Habibie ini tuh udah paling tokcer dia membagikan kumpulan resep praktis yang gampang atau gampil diikuti baik di Instagram ataupun di TikTok. Siapa hayo yang rutin. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Nah, karena mau ngasih semangat ya buat siapapun di luar sana juga yang mungkin siapa tahu ada yang selama ini ngerasa aduh aku nggak bisa masak, aku nggak tahu nih mesti mulai dari mana. Kemudian mau coba masak, inilah waktunya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Put ke kamu ya. Pertama kali kamu coba masak, itu umur berapa, masih ingat gak sih? Masih kecil banget, dan yang pasti aku tuh tumbuh kembang di household yang suka memasak. Jadi itu aku nyontoh ya, perilaku-perilaku di rumah aku contoh sampai akhirnya itu menjadi sesuatu yang natural juga buat aku. Plus zaman dulu suka nontonin Ibu Siska Suitomo di TV. Oh yes. Ya, mudah yang bukan gitu ya? Yang udah masak sekian, rambutnya tetap on. Tetap on. Nah, itu yang bikin aku makin suka masak-masak gitu. Jadi kalau aku recall lagi, mungkin diawali dari ibu dan keluarga yang nggak ngusir dari kitchen. Oh, kan biasanya dari situ ya? Iya, biasanya suka, oh jangan ke dapur, jangan ke dapur. Nah, in my case itu dulu nggak pernah digituin. Jadi makin suka dengan environment-nya dan akhirnya jadi hobi. Gitu. Nah, jadi hobi dan bisa menginspirasi yang lain juga. Gak nyangka ya kan? juga nggak tahu gedenya jadi hobi sekaligus kerja masak-masakan juga. Nah, tapi kalau boleh tahu nih perjalanan kamu sampai akhirnya sekarang rutin gitu ya, mencari resep-resep baru, sharing resep-resep, itu gimana sih? Apakah memang dari kecil suka masak terus-terusan gitu kan, menggali ilmu masak, atau sebenarnya ada passion lain juga nih? Awalnya tuh aku suka bikin kue, terus habis itu aku jualan kue, kemudian aku beralih ke ngajar, jadi ada private cooking class punya aku namanya Lady Day Cooking Class. Nah dari situ aku beberapa tahun kemudian masuk ke era sosial media dan aku giat membagikan resep-resep video-video secara online. Dari situ sebenarnya baru kemudian kita kenalan sama berbagai macam platform lainnya. Kalau dulu kan baru Instagram, sekarang habis itu ke TikTok, habis itu YouTube dan lain-lain. Kita kan ngeliatnya kayaknya kamu enjoy banget gitu ya sharing-sharing tentang resep-resep. Karena resep-resep itu tuh benar resep dari rumah aku ya, kan aku nggak ada pendidikan formal sebagai chef. Jadi yang aku pelajari itu benar-benar yang dari rumah. Nah itu kayak aku pengen membagikan resep-resep di rumah aku biar nggak cuman ngetren ataupun hobi dimakan di rumah aku, tapi juga bisa diadaptasi sama household lainnya di seluruh Indonesia bahkan dunia. Wow, ya? Jadi keberhasilan kamu dalam meramu menu makanan gitu dan kan? Dan juga ini family heirloom ya, jadi warisan, resep-resep warisan keluarga. Senang banget sampai akhirnya nggak taunya jadi warisan keluarga lain gitu. Jadi sekarang karena udah bisa belajar masakan ini dari video Kak Putri, tiap lebaran kita bikin. Nah itu kan kesenangan pribadi yang sangat gak bisa dinilai harganya. Wow, jadi warisan nasional nih ya, warisan bangsa Indonesia. Senang gitu. Senang banget. Tapi proses kamu masak terus kayak meramu-ramu makanan gitu ya, itu ada pengalaman failed nggak sih ketika di dapur? Failed sih sering banget ya, makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang cerita gagal masak, gagal tuh akan selalu dirasakan mau kamu udah sekelas chef internasional ya, pasti akan ada momen-momen itu, tapi justru itu adalah momen kamu belajar untuk bisa lebih baik lagi. Kalau gagal jangan itu, menyerah ya. Jangan menyerah. Kalau kamu menyerah baru itu namanya gagal. Jadi selama mau mencoba lagi itu bukan gagal. Belum gagal. Gue rasa nggak masalah. Nah, ada nggak nih kayak menu gitu yang kamu bener-bener banggakan banget, yang menurut kamu ini terbaik banget, yang ketika orang lain nyoba itu mereka kayak wow.
Sampai kayak sebenarnya banyak sih. Gitu. Sebenarnya banyak. Mayoritas masakan-masakan tuh masakan-masakan aku bikin kayak gitu karena sebenarnya membanggakannya apa? Bikinnya gampang banget, effortnya minimal, bahannya biasa aja, tapi bisa bikin aku kelihatannya kayak jago banget. Padahal mah biasa aja. Nah itu aku tanamkan ke murid-murid aku juga bahwa itu nggak perlu alat-alat gadget-gadget yang spesial, nggak perlu bahan-bahan mahal, nggak perlu teknik-teknik yang wah untuk bisa bikin orang tuh jadi happy gitu. Iya. Simple home cooking itu bisa bikin bener-bener terngiang-ngiang terus. Terngiang-ngiang. Itu setuju banget sih ya. Jadi emang kita nggak perlu takut di awal karena kalau makanan yang enak tuh kesannya aduh bikinnya susah banget, akhirnya jadi alasan untuk kita nggak memulai. Betul. Ya kan? Apalagi jadi nggak berkolaborasi dengan si kecil gitu. Nah kali ini nih kita mau memasak bersama si kecil. Kira-kira apa ya makanannya ya? Masakannya apa ya? Mungkin boleh langsung di-share nih Putri. Hari ini kita bakal bikin dua loh. Nggak hanya satu tapi dua kreasi. Asik. Yaitu yang pertama adalah macaroni and cheese. Nah di situ nanti kita selipkan protein juga dan sayur-sayuran juga. Terus kemudian yang kedua adalah Korean strawberry milk. Nah ini sempat viral juga. Salah satu resep aku yang awal-awal yang viral terus Korean strawberry milk. Yang ternyata caranya gampang banget. Dan dua resep ini, resep dasar ini bisa dikembangkan ke banyak resep lainnya. Makanya aku semangat banget pengen share resep-resep ini ke kalian. Yeay, seneng! Ayo cepetan ajak si kecilnya, mungkin yang punya si kecil tuh lebih dari satu, nggak apa-apa. Dikaryakan ya, lebih banyak yang bantuin malah seru ya. Karena ini bahan-bahannya juga kayaknya harusnya sih simple ya kalau tadi denger teasernya dari Putri. Mungkin boleh di-share nih ya bahan-bahannya apa aja, tapi Moms and Dad harusnya udah tahu ya, karena kan kita juga udah share nih ya di Instagram gitu kan. Jadi mungkin udah disiapin juga dari kemarin. Oke lah kalau gitu silakan dikumpulkan bahan-bahannya ya kan. Terus alat-alatnya juga jangan lupa. Terus colek sekecil juga untuk ikutan masak bareng. Dijamin makan sorenya bakal lebih lahap lagi karena resep ini sudah teruji pasti enak, bahkan sempat viral ya. Yang Korean strawberry milk itu. Kalau untuk mac and cheese, kayak semua anak suka ya mac and cheese ya kan. Ibunya juga suka. Apalagi bagian ngabisin kadang tuh anak sesuap dua suap sibuk main yang lain gitu kan. Oke, mama siap menghabiskan sayang gitu. Nah by the way dari sekian banyak menu simple nih Put ya, kenapa akhirnya yang dipilih tuh ini? Soalnya ini bisa dikembangkan ke menu-menu lainnya. Selain syarat gizi, dia kan tinggi kalori dan juga tinggi vitaminnya semuanya dan pakai bahan-bahan yang sehat juga. Resep ini mudah tapi bisa dikembangkan menjadi resep lainnya. Nanti kita sambil bikin ya, aku akan kasih tahu strategi gimana caranya mengembangkan satu menu ke menu lainnya. Oke, asik. Jadi ada banyak nih ya tips-tips, trik-trik nih seputar masak-memasak dari Putri yang simple dan bisa dikaryakan bersama si kecil. Proses pembuatannya kira-kira berapa lama nih? Sebentar, sebenarnya yang lama itu adalah siap-siapnya kan, sama mengosongkan waktu untuk masaknya. Kalau masaknya sih sebentar, 15 sampai 30 menit kita udah bisa bikin dua menu. Jadi tenang aja, Moms and Dad. Oke, jadi itu yang penting udah disiapin semua bahan-bahannya. Kalau udah siap, udah deh tinggal capcus, bikinnya mah cepet ya. Jadi ayo Moms and Dads manfaatkan momen masak bareng si kecil ini jadi kegiatan yang asik ya. Biar Moms dan si kecil makin bonding lagi nih sama dadsnya juga jangan lupa ya. Nikmati prosesnya dengan tetap memperhatikan nutrisi makanan yang dikonsumsi si kecil. Jangan lupa ya Moms juga bisa melengkapi nutrisi si kecil dengan cemilan yang sehat lezat seperti, Frisian Flex Junior. Ini susu cair UHT siap minum, cocok untuk ceriakan aktivitas si kecil. Nah, yang manakah itu? Nanti ya kita kasih tahu ya. Berikutnya diperkaya juga dengan NutriBrain yang mengandung 9 vitamin, 6 mineral, dan satu-satunya susu UHT beromega 3 dan 6. Dan pastikan Junior yang kaya nutrisi ini jadi teman cemilan si kecil untuk dukung dia tumbuh cerdas dan ceria ya. Kemudian rasanya juga macam-macam loh. Ada 4 rasa, ada plain, coklat, strawberry, dan juga pisang yang lezat alami ceriakan hari-hari si kecil. Yes, seru kan? Jadi banyak banget manfaatnya. Dan last but not least ada Primagro 1. Ini dia di depan aku ya. Primagro 1 plus, waduh, luar biasa nih. Isinya bener-bener kayaknya bisa sampai 3 bulan ya.
Frisian Flag Prima Grow 1 Plus adalah susu bubuk pertumbuhan yang diformulasikan khusus untuk anak usia 1-3 tahun dengan 9 AAE tuh, dan 4 kali tinggi DHA dengan rasa madu, vanila, dan coklat yang lezat. 4 kali tinggi DHA dapat mendukung perkembangan otak si kecil. Sementara kandungan 9 AAE alias 9 asam amino esensial mendukung penyerapan maksimal mikronutrien yang terdiri dari DHA, vitamin C, vitamin D, dan juga mineral. Nah, 9 AAE ini juga dapat membantu mengoptimalkan potensi dari setiap mikronutrien. Jadi banyak manfaatnya. Lengkapi nutrisi si kecil dengan Frisian Flag Prima Grow 1 Plus. Dukung dia jadi berakal kreatif, tangkas, dan juga berani. Kenapa berani begini ya? Kenapa begini? Kayak lagi percaya diri itu juga bagian dari berani. Benar, ya? Jadi harus pede dong gitu. Dan dapatkan ya diskon up to 40%, voucher up to Rp35.000 dan free ongkir untuk setiap pembelian Frisian Flag Prima Grow 1 Plus dan juga Frisian Flag Prima Grow 3 Plus all flavor ukuran 2 kg dan 3 kg di Last Baby Store. Nah, udah banyak yang gak sabar kan mau mulai masak. Baiklah, sebentar dulu karena hari ini Moms and Dads juga berkesempatan mendapatkan hadiah set mangkok makan dan juga bracelet dari Frisian Flag untuk 5 best comment di sesi ini. Jadi langsung pada komen ya. Betul, ntar komen-komen itu ya bakal kita ceki-ceki ya kan. Yang menarik itu akan dapat hadiah. Kita bahas nanti ya seputar Lazada Mother and Baby Virtual Fair Festival juga silakan aja mau bahas-bahas itu boleh. Nanti pertanyaan yang terpilih akan dibacakan di sesi Q&A dan dijawab langsung oleh Putri Habibi. Jadi komen-komen itu mungkin kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan gitu kan seputar silakan. Nanti masak-masakan kita boleh banget ya. Ada juga gift voucher Lazada yang akan kita banyak ya hadiahnya ya? Ada banyak banget Put. Amazing. Untuk Moms and Dads yang paling aktif ikutan game seru dari kita di sepanjang live ini berlangsung. Kapan waktunya? Yang pasti tonton aja terus sampai selesai biar nggak kelewatan ya. Ayo ramaikan kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan share link ini ke teman-teman Moms and Dads dengan menekan tombol perahu kertas yang ada di bawah ini. Nggak cuma ada hadiah best comment dan juga games, Moms and Dads juga bisa mendapatkan LCD board spesial dari Frisian Flag. Ini bertabur hadiah 5 ya. pemenang beruntung. Ada banyak banget. Jadi beruntung nih yang nonton di sore hari ini ya. Karena kamu bisa dapat banyak hadiah. Targetnya kita nonton aja. Oh, pengennya ya. Bisa nggak sih sambil nonton colong-colongan gitu ya, sambil apa syuting colong-colongan. Yang berhasil menjawab Baby Quiz setelah acara ini selesai. Nah, itu kamu juga bisa dapat hadiah. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan manfaat 9 AAE, asam amino esensial yang ada di susu pertumbuhan Frisian Flag Prima Grow. Iya, udah dong berkali-kali tuh. Tulis jawabannya di komen IGTV Babyo ya untuk sesi ini dan tag 3 orang teman kamu, itu caranya. Sertakan hashtag BabyoXLazada dan juga hashtag LastMBFest2022. Follow @thebabyologist, kemudian @ibu dan balita, @Frisian Flag ID dan juga @lazada_ID. Pemenang akan diumumkan tanggal 6 Juli 2022 di Instagram @thebabyologist. Yeay, semoga kamu menang ya. Baiklah, nggak pakai lama kalau gitu kita mulai langsung sesi masak hari ini. Wuhuu. Oke, langsung kita ambil nih bahan-bahannya ya. Keluarin ya. Langsung ya untuk mac and cheese sama yang Korean strawberry milk. Ini bahan-bahan pasti sering ibu dan bapak ini lihat di rumah. Wow. Nggak mungkin enggak deh pokoknya. Aku bantuin ya Put ya. Silakan. Oke. Nah, ini bahan-bahan yang tinggi kalori dan juga vitamin untuk anak-anak dan semua keluarga di rumah. Jadi nggak cuman untuk anak kecil ya, jadi semua anggota keluarga bisa menikmati. Oke, sudah semuanya. Oh, sudah semua ya? Oke. Nggak ada yang asing kan? Semuanya tahu lah ya. Coba aku tes ya. Iya. Ini apa? Keju. Ini apa? Makaroni. Nah, ini yang kadang suka menipu ya. Ini apa yo? Lihat dari jauh. Karena jauh Ini kayak keju red cheddar atau Iya, apa? iya. Ini adalah wortel parut. Wortel parut ini kita akan masukkan ke macaroni and cheese-nya. Jadi bakal kayak
keju. Jadi anak-anak dengan sukarela akan makan si wortel parut ini. Karena anak-anak emang suka gitu ya kalau masalah sayur ya. Betul. Mereka tuh suka anti gitu loh. Kenapa sih? Jadi kita bisa akal-akalin dengan cara itu juga. Tipe-tipe tipis ya. Kita ada sosis. Sosis ini juga boleh kalian ganti dengan ayam. Atau mungkin mau ditambah dengan mushroom. Ada tepung, butter, dan juga ini kalau mau pakai si breadcrumbs roti. itu. Betul. Breadcrumbs dan juga udah hanya itu. Dan susu. Ini yang paling penting. Itu untuk mac and cheese ya. Mac and cheese. Nah. Terus untuk menu kedua yaitu adalah Korean strawberry milk. Bahannya itu cuma 3. Oh my god, bahannya cuma 3. Mudahnya? Yaitu adalah strawberry pastinya. Terus kemudian kalian boleh pakai madu. Kalau kita hari ini pakai gula. Lalu susu lagi. Yeay. Bahannya cuma itu dan itu gampang banget didapetin di mana-mana. Ringkes ya, silakan disiapkan dulu. Ayo, ajak si kecil juga untuk bantu nyiapin gitu ya. Ajak dads-nya juga ya kan, jadi bisa bonding sekeluarga tuh. Nah silakan jangan sampai kelewatan, disiap-siapin bahan-bahannya ya kan. Nah yang pasti itu simple semuanya tadi untuk mac and cheese, terus apalagi untuk Korean strawberry milk. Cuma ya 3 bahan Cuma aja. 3 aja ini ya selain kan? buat cemilan di rumah juga bisa buat ide berjualan juga loh. Oh tuh, apalagi ini sempat viral kan ya Korean strawberry milk itu. Jadi siapa tahu lagi banyak waktu luang nih sekarang ini bisa juga dijual-jual ya kan. Nah yang paling penting juga nih ya moms and dads yang tadi mungkin pengen belanja tuh ya di Last Baby Store. Kira-kira ada apa aja sih? Sebelum kita bikin nih aku mau ngingetin lagi. Bisa banget dapetin diskon up to 40%, voucher up to Rp35.000 dan juga free ongkir untuk tiap pembelian Frisian Flag Prima Grow 1 Plus dan juga Frisian Flag Prima Grow 3 Plus all flavor ukuran 2 kg dan juga 3 kg di Last Baby Store. Jadi sambil seru-seruan masak jangan lupa juga di check out ya biar nggak kehabisan. Oke, sekarang kita langsung aja yuk bikin menu yang pertama yaitu mac and cheese. Ini gampang banget buat Gimana, semua yang mau Putri? bikin di rumah. Ini ada yang udah siapin bahan di rumah nggak sih? Harus dong, bareng-bareng. ya kan. Udah lirik-lirik kan dari kemarin ya untuk resepnya itu apa aja yang harus disiapin Nah, bahan-bahannya. ini kita mau bikin makaroni dulu. Oke. Ini adalah butter. Kita lelehkan di wajan yang udah diminyakin sedikit. Oke. Nggak usah takut lemak ya. Harus Makan diminyakin ya. sedikit ya. Minyakin sedikit aja. Oke. Oke. Nggak usah takut lemak karena kan ini untuk meleleh. anak-anak. Betul. ya kan? Tapi kita kalau mau nyoba boleh loh. Icip-icip ya. Terus Suka nggak dilelehin tahan. aja. Wow. Aduh aku tuh paling nggak kuat ya Put sama aroma butter. Emang enak Gimana banget ya, Aduh. bener-bener ya. Nah ini kita pakai butter, terus Uh-uh. ini ada sosisnya, kita Oke. masukin. Nah ingat teman-teman, kalau kalian mau pakai protein lain itu juga boleh banget ya. Misalnya nih, apa nih yang enak dimasukin? Ayam cincang. Boleh. Daging Terus, cincang. boleh. Semuanya aja yang dicincang Misalnya ya. kalau mau kayak Daging asap. daging asap boleh banget. Smoked beef Smoked ya. chicken juga enak. Uh-uh. Bahkan sebenarnya kalau mau kayak salmon itu juga boleh loh. Iya. Jamur juga enak loh. Oh. Jamur, terus Oh, juga iya bener ya. jagung manis gitu misalnya. Oke. Jadi endless possibility ya. Jadi Nah, bisa bervariasi ya iya, apalagi pilihannya. kalau Oke. pakai smoked beef kan rasa smokinya tuh masuk ke dalam si butter itu kan, Iya. bikin masakan kita jadi semakin enak banget. Itu nyatu banget, istilah Nyatu, kawin banget ya kawin rasanya. banget. Nah ini udah kayak gini, Uh-uh. kita tinggal masukin tepungnya, Oke. Ini tepungnya tepung terigu. terigu ya. Lalu kita aduk sampai harumnya itu kayak popcorn di bioskop. Aduh, itu nggak ada duanya. Bener Udah deh, lama nggak? popcorn bioskop. Oh, bioskop. Sebenarnya sih nggak terlalu lama banget, tapi Tetap aja kangen pengen ya, lagi. iya ember. Karena nggak ada yang ngalahin sih aroma popcorn. Iya kan? Aduh Nih iya. abis ini aku masukin susu. Susunya jangan lupa kita pakai Frisian Flag yang Pure Farm Full Cream. Tuh, itu ya Pure Farm Full Cream untuk Harus susunya. yang full cream. Karena ini paling mantap Boleh kamu banget yang ya untuk nuang, masak. aku yang Oh, ngaduk. boleh dong. Ini nanti bisa dicontoh ya dengan anak-anak. Pelan-pelan perlahan ya. Aku curungnya anaknya ya Mama. Oh, boleh. Mama ini aku gini ya Ma ya. Pelan-pelan ya nak. Oke deh, nggak boleh langsung ya Ma. Boleh langsung biar dia nggak bergerundel. Oh, Tapi seandainya wow. bergerundel jangan panik ya, karena itu mungkin terjadi dan nggak apa-apa. Bergerun, oh, oke. Nih kayak gini nih, Jadi ini kan ada sedikit-sedikit, gerundelnya. jadi itu Tapi nggak masalah ya. nggak masalah, Selama tinggal diaduk diaduk aja. terus, oke. Gak Oke. masalah. Kayak gitu-gitu nggak usah dipusingin, Mal. Tapi semuanya. justru ya kalau anak-anak itu senengnya biasanya dia ngaduk. benar. Emang boleh ngaduk. Tapi nggak apa-apa nggak sih dia ngaduk gitu, tergantung Asal usia selalu kali ya. Putri? tergantung usia dan selalu di bawah pemantauan ya. Ah.
Nah kayak gini. Nah kalau udah halus gini, ini semuanya put banyak. Lagi boleh? Oke. Lagi. Asik air mancur mama. Seneng ya. Enak ya. Gimana nih anak-anak, adik-adik? Kamu pasti seneng kan masak sama moms and dads kamu? Udah kayak gini doang. Wah. Nah, kenapa aku bilang ini bisa dikembangkan ke menu lain? Karena kalau udah jadi gini, udah mengental, ini bisa jadi saus pasta lain. Bisa jadi cream soup. Bisa juga jadi topping nasi panggang. Jadi ditaruh butter rice bawahnya, disiram sama ini, terus dipanggang. Oh my god, nggak pernah kepikiran loh. Paling gampang ya. Banget. Ya ampun, tadi cuma minyak, butter, udah gitu tambahin tadi sosis yang dipotong-potong, kemudian juga pakai susu. Udah, itu bisa jadi macem-macem dan gitu bisa kan? juga dibikin literan ya, jadinya kayak kita cuma bikin sekali, bikin banyak, terus habis itu dibekuin, itu bisa banget. Oh my god, thank you loh Put. Sama-sama. Kepikiran loh. Berarti ini tuh nggak pakai bawang-bawangan gitu ya Put ya? Boleh kalau kalian mau pakai. Kalau aku nih hari ini nggak pakai, cuman kalau suka boleh banget. Boleh pakai bawang bombay, bawang putih, sayurannya juga terserah masukin apa aja. Mungkin mau ada paprika merah, paprika kuning. Nah, ini kan karena masak simple ya, jadi ya udah sesimpel mungkin gitu untuk hari ini. Kita masukin kejunya kalau udah mengental. Oke. Oh, berarti kalau untuk dijadiin literan gitu kejunya nggak pakai ya, Put ya? Boleh pakai kejunya juga langsung. Nggak masalah. Bebas aja. Nah, ini sampai semuanya meleleh. Gampang kan so far? Aduh, ya gampang banget lah. Itu aja. Untuk anak-anak juga seneng gitu yang simple-simple gini anak-anak kan. juga bisa diminta untuk membantu memotong sosis ya. Bisa pakai pisau yang plastik. Bisa sosis kan nggak susah untuk dipotong. Jadi bisa dipotong pakai pisau plastik, anak-anak juga bisa bantu. Nah, itu dia. Kenapa kali ini dipilihnya sosis ya? Karena memang sosis itu memotongnya gampang. Jadi anak-anak bisa andil karena kan mereka tuh pengen kadang-kadang semua hal ya yang ada di dapur yang pengen mamanya lakuin, mereka juga pengen gitu. Jadi bisa tuh motong-motong sosis bareng ya. Ini aku masukin wortel parut. Warnanya tuh kan menarik ya buat anak-anak. Jadi bisa banget membantu mereka makan sayur lebih banyak lagi. Yes, nih buat moms and dads yang di rumah anaknya kayak aduh susah banget makan sayur, aku pusing. Ya udah dibikin ramuan kayak gini, ditambahin wortel parut. Cantik kan warnanya? Iya. Kayak red cheddar gitu ya, kayak keju. Jadi mereka mungkin nyangkanya mereka berprasangka. Kayak nyangkanya ini keju nih, jadi makin lahap gitu makin lahap dan juga wortel. Kandungan nutrisinya semakin terjaga. Kan kalau mau makan snack, ngasih anak-anak snack harus konsiderasi juga ya, kayak nutrisi dan rasanya. Kenapa rasanya juga? Karena kalau nggak enak ya nggak dimakan. Iya betul. Apalagi sekarang ini dibantu sama aromanya ya. Anak-anak kan senangnya juga ketika masak, aromanya sudah tercium, membuat mereka makin semangat gitu. Dan proses memilih ya, misalnya nanti oke nih macaroni cheese-nya mau dikasih sayur apa, mereka dikasih ruang untuk memilih. Itu juga bisa membuat mereka lebih semangat untuk makannya nanti. Iya, jadi kita nggak cuma yang kayak ngasih satu arah aja gitu ya. Untuk anak-anak diminta makan ini, makan sayur dong, kamu ini dong. Tapi biarkan mereka memilih sendiri, berkreasi sendiri gitu kan. Untuk menentukan apa nih yang kira-kira bikin mereka jadi makin lahap gitu. Udah jadi? Wah, udah. Wow. Ini nggak ada proses panggang memanggang ya, Put? Nah, bener banget. Kalau misalnya kalian mau dipanggang, itu boleh banget. Tinggal di atasnya dikasih keju lagi, dikasih breadcrumbs, terus kemudian panggang. Nah, kalau aku tuh kebetulan sukanya modelannya yang basah gini loh. Oh iya, yang creamy. bener. Karena zaman dulu tuh kita kecil, ada restoran ayam panggang dulu zaman dulu. Mereka menyediakan macaroni cheese kayak gini, jadi kepantek. Jadi aku sukanya tuh yang kayak gini. Kamu sudah terlanjur jatuh cinta sama yang itu ya? Terlanjur jatuh cinta sama yang itu dan susah mau move on. Dia gagal move on loh, tapi emang nih kayaknya kok lezatos banget lihat dong nih teman-teman kalau bisa lihat. Apalagi tadi berkat ini juga nih ya, Frisian Flag Pure Farm Full Cream nih. Full Cream ini tuh nggak perlu ribet-ribet ya, pakai krim-krim yang heavy cream atau segala macam. Kita nggak pakai loh dari tadi. Bener-bener cuma ini doang. Tapi bisa seperti itu. Cakep banget loh. Aku tuh kadang suka terharu sendiri ngeliat masakan sendiri, kan kayak enak banget gitu. Dan aku pengen banget teman-teman semua ngerasain hal yang sama, terutama anak-anak di rumah ya. Jadi dia ada sense of proud-nya, percaya dirinya dapat, terus kemudian dia bisa
berhasil melakukan sebuah task dengan sukses, Ya, itu bakal ya. impactful banget untuk kepercayaan dirinya dia gitu. Tuh, betul. Jangan lupa didukung ya. Aku tuh sering dengar ada yang masakan kakak emang enak gitu. Sebisa mungkin kalau aku sih menghindari itu ya. Iya dong. Kalau sama dealing dengan anak Mereka kecil. udah berusaha loh. Betul. Jadi sekecil apapun prestasinya, misalnya berhasil memotong dengan baik, berhasil mengupas, itu kita harus apresiasi. Nah, itu adalah kuncinya ya untuk memupuk kepercayaan dari anak tersayang kita. Lanjut, kita mau plating dong. Plating. Kita pengen kasih tunjuk nih ya ke moms and dads yang di rumah, sama nggak nih bikinnya sama kita. Ini literally cepet banget loh. Jadi buat teman-teman yang mau pagi-pagi buat sarapan anak, itu juga jadi seakan-akan kayak sup, tau nggak sih? Enak banget. Kayak cream soup gitu ya. Tapi ya ini selera ya, kebetulan kalau aku tuh sukanya tuh yang modelan begini. Oh my God. Tapi ada juga yang sukanya kering. Aku kayaknya akan jatuh cinta juga deh sama kayak gini. Terakhir sih aku makan makaroni tuh yang panggang gitu sih, Put. Tapi yang kayak gini aku ngelihatnya, oke, mau langsung praktekin ya? Kita kasih lihat ya tuh moms and dad seperti ini loh. Aku boleh icip nggak sih? Boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim nih. Enak Lihat banget ya sih. tuh. Kamu kayak gini Nah, nggak nih ini bikinnya di rumah? wortelnya tuh jadi bikin semakin kayak ngeju ya. Padahal nih wortel warna orange gitu. Iya. Dan mereka kan mencium aromanya juga aroma krim keju gitu. Pasti mereka mikirnya ini keju. Padahal ini mah wortel, say. Aku coba ya. Gimana? Put, Banget ya. ini kayaknya aku ngerti kenapa kamu gagal move on. Kayak move on kan. Karena bener-bener ini tuh kayak creamy banget ya kan. Terus kayak melekat gitu loh ya. Melekat ya? Melekat di lidah. Terus kayak dia tuh mudah memproses makannya ya. Betul. Jadi mungkin bisa untuk empati. Nah, bener. Siapa di sini moms and dads yang anaknya lagi baru mulai makan nih, ya kan lagi empati, ini bisa banget. Aduh, thank you banget ya. Dulu gue empati nggak kepikiran lo ini. Kenapa ini, ya? Kalau misalnya nggak dikasih si makaroninya, jadi saus keju kan, itu bisa banget dipotongin wortel panjang atau buncis, terus kemudian didip dimakan. Gue makan sendiri nggak apa-apa ya? Silakan loh. Nggak apa-apa. Karena cuaca mendukung nih ya. Cuaca mendukung. Kadang mendung, kadang hujan begini kan, jadi pengennya tuh bawaannya. Enak banget ya sih? Enak banget. Ini kayaknya terbantu sama ini juga sih ya. Oh, terbantu banget karena kualitas susu dan kualitas bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak itu benar-benar punya impact terhadap hasil akhir. Benar-benar. Jadi kalau ditanya kira-kira gimana sih caranya bikin masakan enak, nomor satu bahannya juga harus berkualitas. Nah, kalau tadi ada makaroninya juga kan ya Put ya. Makaroninya itu berarti udah direbus dulu. Udah direbus dulu. Ada tips khusus nggak sih Put, kayak ngerebusnya jangan sampai terlalu ini kalau apa gimana? aku sarannya bikin makaroni cheese kayak gini jangan terlalu lodrok di perebusan pertama itu karena kita akan masak lagi kan dengan si kuahnya. Nanti dia akan lanjut masak bersama si krimnya ini gitu. Oke, by the way nih Put, ada pertanyaan yang udah masuk nih di Instagram. Thank you banget ya moms and dads yang udah antusias nih menanyakan. Tuh ada nanya, Kak Put, anak aku doyan banget makan telur katanya, bisa hampir setiap hari. Dia minta itu telur, aduh anak aku juga gitu lagi. Tapi aku mentok ide, mau diapain lagi ya telur? Kalau nggak dadar, di ini ceplok ya kan, atau direbus. Nah kira-kira olahan telur itu bisa dibuat apa lagi yang ringkes dan gak ribet ya? Bisa dibikin cawan mushi. Cawan mushi ala Jepang. Jadi kayak puding telur ala Jepang. Di dalamnya ada potongan ayam, potongan bakso ikan, jamur, dan itu dibikin custard tapi asin. Jadi anak-anak sih mestinya suka dan bisa diaplikasikan untuk berbagai macam tahapan makan ya. Karena itu kan teksturnya kayak puding. High protein, juga bisa dimasukkan vitamin-vitamin melalui sayuran-sayuran tambahannya. Wow. Jadi cawan mushi. Nih kamu udah naruh resep ini nggak sih di mana gitu? Sedang mau diupload di Instagram, jadi teman-teman langsung aja di follow ya. Ini gimana? Dong, Putri testimoninya, oke. Enak banget, oke banget. Maksudnya mau aku makan lagi ntar? Nggak apa-apa. Dia mau aku minta untuk bejak-bejak strawberry di resep berikutnya. Aduh enak banget. Enak banget ya. Jadi setelah tadi cawan mushi ya, itu untuk satu menu yang mungkin bisa dikaryakan dari tadi bahan telur itu. Dan kamu bisa dapetin resepnya sebentar lagi nih ya. Follow makanya @putrihabibi ya. By the way satu lagi nih, ada pertanyaan lagi, satu lagi nih. Anak aku katanya males makan. Malas makan berat, maunya ngemil. Wah, ini anak-anak umur 2-3 tahun kayak gini nih kelakuannya biasanya ya. Maunya ngemil snack-snack gitu-gitu doang. Saya jadi kepikiran nutrisinya gimana, karena kan makannya dikit banget.
mau ide snack yang bergizi apa aja ya, yang pakai bahan-bahan keseharian di dapur aja, biar nggak susah lagi cari bahannya. Emang sebenarnya ide malas gampang, ribet. iya mas ribet, tapi bisa diakali dengan meal prep ya. Kayak gini kan sebenarnya bisa dijadikan snack ya. Jadi misalnya bikin nih macaroni cheese seperti hari ini kita bikin, dan ditaruh di wadah aluminium yang satu-satu, yang personal size. Itu kita freeze. Jadi setiap habis itu mau makan tinggal di microwave aja, udah dapat cemilan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi protein, dan kaya nutrisi. Sebenarnya nggak apa-apa misalnya lebih suka snacking, tapi pastikan Moms menyediakan snack-snack yang bergizi gitu sih. Jangan sampai membiarkan pengalaman atau experience makan untuk anak itu justru traumatik. Jadi kalau ayo harus makan gitu kan, kayak dia menjadi menilai makan itu nggak seneng, nggak fun gitu ya. Jadi memang harus dari kitanya yang menyediakan variasi-variasi masakan atau makanan yang bisa membuat mereka tertarik. Itu yang paling penting. Jadi kan makan itu adalah proses yang menyenangkan, bukan menjadi beban untuk mereka gitu ya. Makanya nih selain ini juga bisa dijadikan snack ya kan. Kita taruh di freezer gitu, nanti once mereka minta tinggal diangetin aja. Atau menu yang berikutnya nih Put, ya kan? Benar banget. Nah ini juga nggak kalah gampangnya, justru lebih gampang loh. Oke, sambil nyiapin nih untuk menu berikutnya ya Putri, kita mau info dulu nih. Putri silakan menyiapkan, aku mau info dulu nih untuk Moms and Dads ya. Jangan lupa hari ini Moms and Dads bisa mendapatkan pengalaman unik berbelanja sekaligus menikmati promo seru brand favorit Moms di Lazada lewat virtual reality Mother and Baby Fair. Tuh, silakan daftar aja dengan klik link http://lzd.co/LasMBFest ya. Pokoknya yang muncul di layar lah itu linknya ya. Silakan diklik aja ya kan. Atau kunjungi Instagram @thebabyologist. Cek aja di deskripsinya, terus klik linknya. Sekali lagi cek di Instagram @thebabyologist ya. Nah, habis itu klik linknya. Oke, semoga di sini juga Moms and Dads bisa mendapatkan banyak keuntungan dari menyaksikan Instagram Live dan YouTube Live di hari ini. Wah, kamu udah mulai masak duluan. Ini udah setengah jalan bahkan. Aduh, Putri, aku ditinggalin. Ini tuh gampang banget. Tadi aku cuma masukin buah strawberry utuh dan gula. Kalian boleh ganti gulanya dengan madu. Dan ini tinggal dimasak aja di api kecil sampai gulanya itu meleleh ya. Oh, sampai gulanya meleleh ya. Gulanya meleleh. Itu indikasinya. Dan strawberry-nya dia nanti semakin empuk, semakin empuk. Nah, aku mau minta bantuan boleh? Boleh dong, aku sambil dibajak-bajak. Ini berarti dia juga strawberry-nya itu akan hancur, lumer gitu ya. Lumer, dan itu akan kita jadiin semacam sirup untuk menu kita yang kedua, yaitu adalah Korean strawberry milk. Oh my god, ini tuh bisa sampai viral gimana sih Put waktu itu ceritanya? Itu timing sih kayaknya ya. Karena aku kan dapat tentunya nggak menciptakan menu ini, tapi dapat banyak inspirasi dari zaman sekarang. Dapetin inspirasi enak banget ya. Udah kamu dari mana dapetnya? Aku dapetin dari Pinterest, Instagram. Terus kemudian gimana ini cara bikinnya? Kayaknya bisa diadaptasikan dengan cara yang nggak muluk-muluk dan mudah, dan bisa untuk Indonesian household nih. Udah deh, habis itu aku post. Kalau viral tuh hoki-hokian kali ya algoritmanya pasti. Iya. Nah ini tuh awalnya bisa viral gitu tuh komen orang-orang gimana Put? Banyak ya macamnya ya. Pasti nanya bisa pakai buah lain nggak gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin ini bisa banget diganti buahnya dengan pisang, dengan mangga, dengan melon. Pisang kayaknya enak deh. Enak. Ya kan? Jadi bisa variasi ya, dan si anak juga bisa ditanya, hari ini mau minum susu rasa apa nih? Bisa minum susu pakai buah apa nih? Itu bisa banget. By the way, ini boleh nggak sih kalau apinya tuh agak gede gitu Put? Kalau apinya agak gede, takutnya dia nanti jadi angus ya, Bun. Jadi kita harus sabar ya. Nanti lama-lama dia akan menjadi kayak semacam selai. Nah, buat teman-teman yang mau bikin selai homemade, bisa banget bikin dengan cara ini. Oh my god, aku nggak pernah kepikiran sebelumnya bikin kayak begini. Enak banget. Karena memang strawberry itu kendalanya, kalau misalnya kita beli tuh kadang tuh masih asem. Kita diemin di kulkas tiba-tiba udah busuk. Emang timingnya sulit deh. Iya, jadi memang harus dikaryakan kayak begini nih biar jadi langsung kemakan semua gitu, nggak ada yang kebuang ya kan. Misalnya juga nggak mau banyak gula ya, bisa diganti dengan madu. Nah, madu tuh bagus banget sih ya. Jadi bener-bener bernutrisi. Itu nggak lama kan udah langsung lodrok gini. Iya. Nah ini yang nanti akan kita jadikan
flavoring untuk susu kita. Oke, ini berarti tadi nggak ditambahin air ya Put ya? Nggak ditambahin. Nah nih bener-bener si makaroni tadi teman-teman lama-kelamaan dia jadi mengental gini ya? loh. Oh, iya. Makanya aku sukanya tuh krimnya yang banyak. Jadi pas udah dia mengental masih ada krimnya. Kadang kalau susunya terlalu banyak. kering, dia jadi kering. Iya, jadi kayak kurang menggiurkan lagi kayak tadi kita pas awal kan. Nah, ini udah pas nih konsistensi. By the way, itu kalau tadi kan kamu cepet banget ya proses masaknya tuh Put si mac and cheese ini. Nah, itu tuh ada nggak sih kayak larangan-larangan jangan sampai overcook gitu? Mungkin jangan sampai kelamaan masak susunya ya, karena takutnya ada rasa angus di susunya. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak perlu sampai blub banget. Tapi sampai kayak gimana tuh tadi? Sampai mengental aja. Begitu mengental, blub sedikit, langsung masukin keju, matikan api. Oke. Jadi tidak makanya perlu... tadi cepet banget proses lo, kok udah selesai gitu kan? Put ini bener udah kelar nih gitu. Udah kelar segampang itu. Dan ini aku ulangin lagi ya, bisa banget jadi base untuk resep lain. Misalnya mau bikin cream soup, berarti tinggal dibikin tidak sekental ini, masaknya sebentar aja. Juga bisa misalnya mau dibikin nasi panggang, butter rice, kalau misalnya nugget, disiram kuah ini dengan wortel segala macam, dipanggang. Oke. By the way, ini nanti untuk yang Korean strawberry milk ini, stepnya apa lagi nih Put? Abis udah. Tinggal kita taruh di gelas, habis itu kita tuang susu. Oh my god, untuk susu bisa nggak sih kita misalnya anak-anak kan suka pengennya tuh yang dingin-dingin gitu kan, diganti es krim gitu misalnya. Boleh banget. Diganti es krim, diganti pancake, diganti waffle. Oke, itu yang kamu maksud ya, jadi bisa dikembangkan menjadi menu lain. Ini mungkin ini nih yang bikin anak-anak jadi nggak bosen gitu loh. Zaman dulu namanya setup ya sih? Yes. Setup tuh yang gini nggak sih? Iya, setup bener-bener. Setup buah stroberi ya kan? Kalau mau ditambah kayu manis juga bisa. Oke. Nah, proses ditambah kayu manis itu pas lagi masak ini? Iya, pas lagi masak ini. Nanti dia jadi meresap. Boleh nih campuran-campuran lainnya nih Put, ide-ide lain gitu kan, selain stroberi dan gula atau madu gitu. Campur apa lagi nih kalau udah cair begini? Kayu manis, lemon, kulit lemon, kulit jeruk. Oke. Itu enak juga. Lemon dicampur stroberi. Enak. Gokil ya. Jadi merekah gitu. By the way, selain bentuknya itu susu yang diminum, kita juga bisa nyampurin ini dengan susu kemudian ditaruh di cetakan-cetakan popsicle. Punya nggak ya? Wow. Ini. Jadi ini bisa ditaruh cetakan, tapi nunggu dingin dulu dong ya nggak sih? Kayak gini, ya. Terus kemudian kita kasih susunya lebih sedikit ya, karena kita harus lebih kental. Susunya ngasih susunya di sini? Di sini. Oh, di sininya bareng. Oke. Terus habis itu ditaruh di sini, dibekuin, jadi es krim deh. Wah, susunya ikut dimasak juga, Put? Susunya ikut dimasak boleh. Oke. Atau enggak juga nggak apa-apa. Iya, aduh anak aku suka banget popsicle sih. Cuma kan kalau kita beli jadi, kamu tahu dong kadar gulanya kan kadang kita nggak bisa ukur ya. Ukur ya, kita bisa kira-kira gitu. Dan bisa diganti madu. Bisa diganti madu, bisa diganti buahnya. Yes. Misalnya buah naga, kan warnanya cantik ya. Iya. Bisa banget. Nah, itu dia. Anak-anak sih pokoknya kalau udah dingin mah dia udah. Iya. Mau apa juga dikasih dingin mereka makan aja gitu kan. Mau itu dari madu kayak mau dari gula putih kayak gitu. Makanya sebenarnya kita harus bisa memberikan atau menyajikan masakan-masakan yang unik juga. Karena kan kita aja orang dewasa bosan ya makannya gitu-gitu aja. Gimana anak kecil? Sebenarnya mereka mau kok makan makanan macam-macam, tapi kita juga yang harus lebih kreatif. Semangat, Pak. Untuk memperkenalkan. Jadi jangan ujuk-ujuk dikasih ijo-ijo, tapi mungkin bisa diajak. Sumpah itu gue banget. Duh, maaf lo, gue tidak menggurui loh. Enggak, gue justru butuh Put gue diberi pencerahan begini Put. Kalau aku dulu bareng sama anak-anak murid-murid aku tuh suka aku ajak ke supermarket. Jadi mereka diajak dalam proses pemilihan bahan makanan. Jadi mereka punya sense of responsibility-nya juga. Sudah memilih, sudah memasak, terus kemudian jadi mereka merasa harus ini bikinan gue, pilihan gue mau makan. Bahkan tuh kadang kalau aku ya misalnya beli romaine gitu ya, itu kan dijadiin salad kan enak. Kadang ya udah aku kasih aja gitu dua helai romaine gitu. Iya, terus dimakan dia kayak, ya makannya kayak awalnya kan seneng kayak seakan-akan fresh gitu kan, rasanya kan juga enak kan si romaine itu. Cuma lama-lama tuh mereka kayak yang ngeliatnya nggak enak lah, kayak hijau gitu doang gitu kan. Kalau dibikin kayak gini kan enak nih, seru.
Seru ya. Ini kayak sudah cukup ya. Udah cukup ya? Tapi ini masih ada grendel-grendel gitu, Put. Nah, itu yang aku suka. Oh, tapi kalau misalnya kalian mau yang udah lodrok banget, terus habis itu mungkin di blend, jadi nggak ada tekstur buahnya juga boleh. Oh, jadi di blender aja blender ya? juga bisa. Berarti nggak perlu gitu-gitu kan dari tadi kan? Bikin ribet aja. Emang ya, Putri ini bisa tapi aja sih bikin bola olahraga. pakai tekstur kayak gini juga enak loh. Iya jadi sih, dimakan gitu. Jadi ada kayak sensasi kita menggigit buahnya gitu ya. Ada sensasinya. Ya. Nah, ini tinggal kita kasih ke gelasnya. Oke. Aku sambil ancur-ancurin lagi deh. Nah, kasih ke gelasnya. Ini kebayangkan ini jadi selai. Kebayang banget. Ini dipakein ke roti itu juga enak ya. Enak banget dan bikinan sendiri bangga banget nggak sih? Iya loh. Ada tamu, ini cobain loh selai bikinan saya. Ini kan by the way kalau ditaruh di freezer itu kan jadi kayak popsicle gitu kan. Kalau dicampur susu ya. Terus kalau ditaruh di kulkas biasa gitu, kira-kira awet berapa lama ya, Put? Dia awet tahan lama sih, sebulan juga masih oke. Asal jangan dikeluarin lama seharian masukin. Jadi dikeluarinnya saat dibutuhkan ya. Oke. Intinya harus rajin-rajin taruh di kulkas gitu ya. Nah, selanjutnya nih ya, teman-teman ya, aku kasih untuk ngomongin masalah cemil-cemilan tadi kan, ketika lagi hobi banget makan snack gitu, yang juga bergizi ya yang ini dong. Tuh, ini ngemil sehat pakai Frisian Flag Jumio, bisa dibawa kemana-mana ya kan. Terus juga mungkin moms and dads juga nggak ribet gitu ngasihnya, tinggal sodorin nih, pasti mereka suka deh karena kemasannya ini gemes ya kan, imut-imut gitu dan rasanya nikmat banget. Ini kesukaan aku aja suka yang rasa coklat. Kadang tuh aku agak ngeces gitu loh. Aduh, pengen juga. Minta, nggak tega tapi ya kan. Yang pasti ini nggak pernah gagal bikin anak ceria setiap hari. Apalagi kalau lagi road trip ya. Betul, ini harus sedia minimal tuh 1 dus gitu, satu krat ya. Karena kan mereka pasti bawanya aus kalau lagi di perjalanan kan. Dan juga susu pertumbuhan ini tuh juga penting ya, susu pertumbuhan anak Frisian Flag Prima Grow 1 Plus. Di sini siapa yang punya batita, hayo ya kan. Nutrisinya tercukupi, anak jadi kreatif, tangkas dan berani tuh. Dan ini gede banget sih sumpah, ini bisa stok sampai agak panjang ya perjalanannya ya. Oke, terus tambahin susu. Taruh kulkas lagi nggak sih, Put? Boleh, aku kurang susunya. Kurang ya, oke. Ini boleh ditaruh kulkas atau juga boleh pakai es ya, kalau teman-teman mau. Ini kenapa? Langsung dari sini boleh ya, Put? Boleh dong. Oke. Kamu bilang kalau udah. Iya, sampai penuh aja sih. Sampai penuh. Oke deh. Jangan nafsu gitu dong, sis. Aus banget nih. Aus. Nah, kayak gini ya. Juga mungkin wadah penyajian juga bisa mempengaruhi keinginan makan anak ya. Kayak kalau di gelas-gelas lucu atau straw-nya alias sedotannya lucu, itu juga mungkin bisa lebih engaging untuk anak-anak. Iya, apalagi ada stroberinya gitu, gemes. Pasti itu duluan tuh yang diambil ya kan? Tuh. Ini katanya aku disuruh coba susunya. Boleh. Suruh coba susu dari sini dong? Bukan ya? Coba ininya kan? Ini silahkan. Ininya loh. Mungkin mau diaduk dulu ya? Iya, aduk dulu ya. Aduh, silahkan nikmat loh. banget ini. Cakep banget ya ini kayaknya ya. senang moms and dads-nya nih ya. Kayak jadi di resto gitu loh. Untuk minuman keluarga. Kita cheers dong, Put. Oh iya boleh. Iya kan? Ya, selamat kamu diaduk makan. Dulu nggak? Aduk dulu kan. Yeay, selamat menikmati. Ini adalah copot. Tunggu, Put. Taruh sini dulu ya. Ini adalah minuman Korean Strawberry Milk. Yeay. Bisa banget nih buat pilihan minuman keluarga hari Minggu. Mungkin rasa-rasanya juga bisa diganti loh teman-teman. Jangan lupa bisa mangga, bisa pisang, bisa buah naga. Put, ini aku langsung kebayang es serut, Put. Ya, enak ya? Tambahin es serut di atasnya. Enak banget. Seger. Dan ini kebayang dong teman-teman untuk bisa dijadiin menu berjualan, dibotol-botolin literan. Biar cantik ya. Bisa banget. Iya, nyemplung lagi, Put. Gimana ya? Gak apa-apa, kita masih punya banyak. Untuk pencitraan kita taruh lagi. Dan ini tentunya tidak lepas dari jasa-jasanya ini ya. Frisian Flag Pure Farm Full Cream. Wuhuhuhu. Thank you so much. Udah bikin mac and cheese jadi lebih nikmat. Ditambah Korean Strawberry Milk juga dahsyat banget. Oke, sekarang waktunya game.
games. Ada 5 gift voucher belanja Lazada yang udah kita siapkan untuk moms and dads yang paling aktif ikutan games di sesi ini. Caranya tinggal jawab pertanyaan aja ya. Sebutkan 3 jenis makanan yang jadi favorit si kecil di rumah. Berarti si kecil masing-masing ya? Si kecil masing-masing, jadi jawabannya akan bervariasi ya. Sejujur-jujurnya gitu kan, sebenar-benarnya. Silakan tulis jawaban di kolom komen sebanyak-banyaknya. Nah itu kayaknya yang menjadi penentu ya. Siapa yang paling banyak nulis di kolom komen nih. Yang pasti jawaban paling unik, menarik, banyak juga komennya gitu kan. Kita pilih sebagai pemenang. Jadi paling rame ya? Yes, jadi jangan cuma sekali, berkali-kali gitu ya biar kelihatan banget gitu. Dan kita akan umumkan di akhir acara nanti. Oke. Nah kebetulan di sini juga masih banyak pertanyaan nih Put. Oke. Banyak nih moms and dads yang antusias ya, katanya lagi, oh iya bentar lagi mau Idul Adha katanya. Bener juga nih, bentar lagi banget ya. Stok daging pasti banyak nih di rumah ya kan, daging sapi, daging kambing gitu. Udah kebayang kayaknya mau bikin sate, gulai, rendang, tapi anaknya diapain lagi ya kira-kira supaya tuh disukain sama anak. Nah aku baru banget post resep beberapa minggu lalu, itu adalah resep daging yang menurut aku bakal digandrungin banget sama anak-anak kecil, yaitu adalah cornet homemade. Cornet, wah denger kata pernah cornet kepikiran aja nggak bikin anak-anak cornet yang homemade? Nggak pernah Put, emang gampang Put? Gampang banget, apalagi kalau kalian punya pressure cooker, itu tinggal ditinggalin aja 1,5 jam, habis itu diproses sedikit udah jadi deh. Dan kebayang nggak, kita nggak pakai pengawet, nggak pakai garam yang berlebih, dan juga rasanya bisa dimodifikasi sesuai dengan kesukaan keluarga masing-masing. Oke, itu dari apa Put bikinnya? Apa dari daging cincang kah? Itu dari daging apa aja, boleh khas luar, boleh khas dalam, yang kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu lama, jadi masaknya, apalagi kalau pakai pressure cooker ya, enak banget, bisa cuma sebentar, terus kemudian diancur-ancurin, udah jadi deh. Wow, dan itu tahan lama dan juga enak banget karena rasa cornet kan biasanya anak-anak suka ya. Iya dong. Dan selain bisa dimakan gitu aja, bisa langsung makan pakai roti jadi sandwich, dan bisa dibikin balado. Kalau anak-anak yang ngomongin cornet, dia mah digoreng gitu aja atau dicampur telur aja, mereka udah seneng banget ya kan. Dan ini kalau bikinan kita sendiri, aku jamin pasti jauh lebih sehat karena low sodium dan juga tanpa pengawet. Itu yang paling penting. Ada di Instagram aku, silahkan cek resepnya. Jujur anak aku tuh suka banget cornet, tapi tuh aku tahan-tahan karena ya selama ini cornet kaleng gitu kan kita tahu nggak bagus kan. Jadi aku langsung akan cek ke Instagram kamu abis ini ya untuk stok cornet nih ya. Jadi ibunya ngerendang, ngegule, anaknya ngornet aja gitu. Udah bisa jadi variasi karena itu membutuhkan daging yang banyak juga. Jadi buat teman-teman yang bosan dengan sajian-sajian Idul Adha yang berulang kali ya, bisa banget nyobain cornet homemade. Siapa tahu bisa jadi usaha juga loh. Tuh ya kan, karena nih jujur aku baru-baru ini denger sih. Jadi belum lama nih aku denger cornet homemade. Karena kalau ngomongin cornet tuh kebayang prosesnya panjang ya. Dan yang pasti nih moms and dads selalu perhatikan kandungan nutrisi makanan yang dikonsumsi si kecil ya. Dan lengkapilah nutrisi si kecil dengan cemilan yang lezat alami. Seperti Frisian Flake Junior. Ini dia. Anak-anak dikasih ini langsung habis dalam 2 menit juga udah habis nih ya. Susu cair UHT siap minum, cocok untuk ceriakan aktivitas si kecil. Diperkaya dengan NutriBrain yang mengandung 9 vitamin, 6 mineral, dan satu-satunya susu UHT beromega 3 dan 6. Tuh banyak gizinya ya kan. Pastikan Junior yang kaya nutrisi ini jadi teman cemilan si kecil untuk dukung dia tumbuh cerdas dan ceria gitu. Hadir dalam 4 rasa loh. Ada plain ya, ada coklat, strawberry, dan pisang yang lezat alami untuk menceriakan hari-hari si kecil. Jadi dia nggak bosen gitu kan. Hari ini coklat, besok pisang, besoknya strawberry. Nah pasti dia jadi rajin minum susu ya. Kemudian selain itu juga ada Frisian Flake Zuzu Milky Coklat. Tuh dari namanya aja udah menggiurkan ya. Susu segar ini mengandung zat gizi makro, protein, karbohidrat, lemak gitu ya. Dan juga 7 vitamin serta mineral seperti kalsium dan juga fosfor untuk mendukung aktivitas harian si kecil dengan rasa yang enak ya. Dan last but not least nih, ada Primagrow 1 plus vanilla atau madu. Nampak berat. Ini nih ya.
yang perlu disetok di rumah nih untuk yang punya anak 1 tahunan kurang lebih ya. Nah, ini adalah susu bubuk pertumbuhan yang diformulasikan khusus untuk anak usia 1 sampai 3 tahun dengan 9 AAE. Dan 4 kali tinggi DHA dengan rasa madu, vanila dan coklat yang lezat. 4 kali tinggi DHA juga mendukung perkembangan otak si kecil. Umur segitu kan lagi tumbuh-tumbuhnya tuh otaknya golden year ya. Harus kita dukung dong ya dengan ini nih ya. Sementara ada kandungan 9 AAE atau 9 asam amino esensial mendukung penyerapan maksimal mikronutrien yang terdiri dari DHA, vitamin C, vitamin D dan juga mineral. Nah, 9 AAE ini juga dapat membantu mengoptimalkan potensi dari setiap mikronutrien. Lengkapi nutrisi si kecil dengan Frisian Flag Prima Grow 1 Plus, dukung dia menjadi berakal kreatif, tangkas dan berani. Semangat nih aku ya kalau udah ngomongin pertumbuhan si kecil. Karena itu penting banget ya. Iya, golden year, masa-masa mereka menyerap banyak hal gitu kan dengan maksimal. Didukung juga dengan ini dong, ya kan? Nah, selanjutnya nih, Moms and Dad juga bisa mendapatkan diskon up to 40% ya, voucher up to Rp35.000 dan juga free ongkir untuk setiap pembelian Frisian Flag Prima Grow 1 Plus ini dan juga Frisian Flag Prima Grow 3 Plus tuh yang udah umur 3 tahun ke atas ya. All flavor ukuran 2 kg dan 3 kg di Last Baby Store. Tuh, jadi benar-benar nih all in one stop shopping ya, all in one stop shopping di Last Baby Banyak Store. diskon itu. lagi. Bener, berbagai brand kebutuhan kita ya kan, kebutuhan anak-anak kita. Terus udah gitu banyak diskon dan juga bisa gratis ongkir tuh. Ongkirnya cuma 1 kali maksudnya ya untuk keranjang belanjaan yang isinya brand-brand yang variatif itu dia. Dan ini dia kita mau langsung ngasih tahu nih 5 pemenang best comment yang mendapatkan masing-masing set mangkok makan dan bracelet spesial dari Frisian Flag. Udah ada nih pemenangnya ya? Udah ada dong. Kamu diantaranya enggak nih? Silakan lihat nama-nama yang muncul di layar. Udah muncul? Udah kan? Udah muncul, selamat semuanya. Congratulations. Pemenangnya ada admin aku nggak nih? Maksudnya aku suruh ikut ada admin aku nih. Jadi kitanya sibuk nyerocos gitu kan. Dia langsung bergelia. Nah, telat nih kita ya. Telat next nih. deh, next live ya. Dan itu dia ya untuk tadi pemenangnya. Berikutnya juga ada pemenang games nih ya. Ini bertabur hadiah ya. Bertabur spektakuler di mana-mana. Ini dia 5 pemenang Babyo Games yang berhasil mendapatkan gift voucher belanja Lazada. Silakan lihat di layar. Selamat ya semuanya. Yeay, congratulations Moms and Dads yang beruntung. Dan bagi para pemenang tadi wajib banget kirim data diri berikut ini ya. Nama lengkap, nomor handphone, dan email ke DM Instagram @thebabyologist ya. Maksimal dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Jangan lupa ya. Kalau ntar kita kasih ke orang lain hadiah. Kalau enggak kita kasih ke diri kita sendiri. Iya. Dan buat yang tadi mungkin ngerasa kayaknya ada hadiah lain deh gitu kan, dapat apa tuh LCD board ya, itu bombastis banget loh teman-teman. Bombastis LCD board spesial dari Frisian Flag ya untuk masing-masing 5 pemenang yang mengikuti Babyo Quiz setelah acara ini selesai. Jadi after eventnya itu ada lagi hadiah. Amazing, ya kan? Caranya jawab pertanyaan ini ya. Sebutkan manfaat 9 AAE atau 9 asam amino esensial yang ada di susu pertumbuhan Frisian Flag Prima Grow. Tuh, aku udah sebutin berkali-kali sampai berbusa-busa. Aku aja udah hafal nih. Entah aku ikutan deh. Nah, tetep ya dia ya usaha ya. Silakan tulis jawabannya di kolom komen IGTV Babyo untuk sesi ini dan tag 3 orang temannya. Jadi kan setelah Instagram Live nih, kita akan save ya di Instagram TV. Nah, kamu komen di situ ya kan manfaat dari 9 asam amino essential tadi. Jangan lupa tag 3 orang teman kamu. Hashtagnya pakailah Babyo X Lazada gitu. Dan juga hashtag LastMBFest 2022 ya. LastMBFest 2022. Follow juga @thebabyologist, kemudian @ibu dan balita, Frisian Flag ID, dan juga @lazada_ID. Mau @Putri Habibi juga boleh. Juga. @Andari Agustin, apalagi. Boleh banget ya kan. Masih minim nih followersnya. Nanti kita boost ya teman-teman ya. Nah, pemenang nih akan diumumkan tanggal 6 Juli 2022 di Instagram @thebabyologist. Jadi buat yang tadi belum menang, jangan khawatir, kalian masih ada kesempatan untuk memenangkan hadiah yang semakin bombastis lagi ya. Betul, fantastis. Langsung aja komen dan sertakan semua kelengkapannya di komen. Iya, betul sekali. Dan tentunya
sebelum kita pamit nih, apa ada yang ingin disampaikan lagi nih untuk moms and dads yang hari ini sudah merasakan serunya masak bareng si kecil? Nah, pokoknya silakan Putri. Semangat terus buat semuanya, nggak hanya mamanya tapi papanya juga untuk mendukung perkembangan anak, nggak hanya dari sisi makanannya juga, tapi secara emosional juga ya. Betul. Harus aktif dan semuanya harus berpartisipasi dalam ngegedein si anak ini, biar semuanya bisa memperindah ya masa, karena memori-memori masa kecil itu benar-benar ngelepek banget, dan juga pelajaran penting tentang hidup yang kita dapat tuh kita ingat banget zaman-zaman dulu itu. Benar. Kan. Jadi teman-teman semuanya semangat. Aku dukung dari resep-resep yang enak-enak ya. Inget ya, masa-masa kecil itu harus dipenuhi dengan kenangan-kenangan indah dong. Salah satunya adalah bonding ibu, bapak, anak ketika di dapur gitu kan, masak sesuatu yang ujung-ujungnya bikin semuanya happy gitu. Kenangan juga loh dari masa kecil kan. Dan bisa aku masak sekarang gitu kan, amazing banget loh. Apalagi bisa di-sharing ke banyak orang nih dengan cara yang super simple. Thank you banget ya Putri. Sama-sama, terima kasih semuanya. Banyak dapat pencerahan di dapur berkat kamu. Udah share resep simple bernutrisi pula ya kan, berkat ini juga nih. Harus. Ya, terima kasih juga sekali untuk Frisian Flag karena sudah mendampingi si kecil mendapatkan nutrisi terbaiknya ya. Terima kasih juga untuk semua brand yang sudah mendukung keseruan acara Lazada Mother and Baby Festival eksklusif Babyo Channel selama 3 hari ini. Thank you. Dari tanggal 27 sampai 29 Juni ada SGM, Sweetsal, Mami Poco, ada Little Palmer House ya kan, ada juga Pediasure, ada Sweetie, Sanofi, ada Gun, Enfagrow, dan Meris. Nggak lupa terima kasih untuk moms and dads yang menyaksikan. Selalu setia menyaksikan rangkaian acara Lazada Mother and Baby Festival eksklusif di Babyo Channel. Semoga Lazada Mother and Baby Festival dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Nggak cuma mempermudah moms and dads dalam memenuhi kebutuhan diri dan si kecil, tapi juga bisa menambah wawasan baru nih melalui 7 sesi education Babyo di 3 hari ini. Sekali lagi, selamat juga untuk para pemenang games dan best comment yang berhasil mendapatkan hadiah seru dari brand-brand unggulan di Lazada Mother and Baby Festival. Jangan lupa, hadiah Babyo Quiz masih bisa moms dapatkan ya dengan melihat IGTV Babyologist setelah acara ini. Bisa banget loh ya. Sekarang waktunya kalau gitu aku dan Putri pamit. Undur diri. Andari juga pamit. Sampai ketemu lagi ya di Lazada Mother and Baby Festival berikutnya. Thank you semuanya.